Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Untuk pembahasan mim sukun yang perlu teman-teman ketahui ada 3 pembahasan. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mutamasilain atau idgham mimi, yang ketiga ada izhar syafawi. Kakak akan membahas ikhfa syafawi terlebih dahulu. Kita fokus pada titik ini pembahasannya tentang mim mati atau mim sukun. Ikhfa syafawi ialah jika mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi hanya satu huruf. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya harus didengungkan dengan dengungan panjang 2 harokat. Contohnya wa may ya'tasim billah. Nah, di sini kalimat yang termasuk ke dalam ikhfa syafawinya adalah ya tasim bi. Di sini ditahan dulu. Tasim bi. Ditahan dulu karena ikhfa syafawi itu harus didengungkan dan ditahan sepanjang 2 harokat. Contoh yang kedua, wa ma hum bi kharijin. Wa ma hum bi. Nah, di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba juga, maka terjadi ikhfa syafawi, harus didengungkan dengan panjang 2 harokat. Contoh yang ketiga, taqikum ba'sakum. Nah, ini sama, mim mati bertemu dengan huruf ba, maka ditahan 2 harokat. Contoh selanjutnya, wahum bada'ukum. Ini sama. Contoh selanjutnya, anfusakum bittikhadhikum. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan 2 hukum bacaan. Untuk yang pertama, anfusakum. Anfu, nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka ini termasuk ke dalam hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan termasuk ke dalam ikhfa. Kalau yang kedua, anfusakum bi, ini mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka masuk ke dalam hukum bacaan mim sukun dan termasuk ke dalam ikhfa syafawi. Jadi di sini perbedaannya, kalau nun sukun bertemu dengan huruf fa, setiap nun sukun bertemu dengan huruf fa maka termasuk ke dalam ikhfa dan termasuk ke dalam hukum bacaan nun sukun. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka termasuk ikhfa syafawi dan termasuk ke dalam hukum bacaan mim sukun, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu idgham mutamasilain atau idgham mimi atau disebut juga idgham syafawi. Untuk idgham syafawi ini apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka terjadi idgham mutamasilain. Maka ketika terjadi hal tersebut, terjadi mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya harus dipanjangkan 2 harokat. Contohnya seperti mislahum ma'ahum, seperti itu. Jadi ditahan dulu dengan panjang 2 harokat. Contoh selanjutnya, ajrohum marrotain. Ini sama, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh yang selanjutnya, fi qulubihim maradu. Nah, seperti itu. Himma. Jadi ditahan dulu. Contoh selanjutnya, wa yakuntum maradu. Nah, ini sama, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang izhar syafawi. Izhar syafawi itu apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah yang 29 huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jadi ada 27 huruf itu termasuk ke dalam hukum bacaan izhar syafawi kalau sebelum huruf tersebut terdapat huruf mim sukun atau mim mati. Contohnya, fi amwalihim haqqo. Nah, cara membacanya itu
harus jelas atau tanpa dengung. Fi amwa. Nah, di sini tidak ada dengung. Amwa lihim hak, lihim hak. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, ja'alu. Contoh yang ketiga, ka'amsal. Contoh yang keempat, la'allakum tattaqun. Nah, jadi seperti itu, tidak ada dengung sama sekali. Nah, itu ya teman-teman untuk pembahasan di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, yang harus teman-teman perhatikan untuk pembahasan ini yaitu membahas tentang hukum mim sukun. Dan di dalamnya ada ikhfa syafawi. Cara membacanya itu dengan dengung 2 harokat. Yang kedua idgham mutamasilain, cara membacanya harus dengung 2 harokat. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi, cara membacanya itu harus jelas atau tanpa dengung, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.